Jadi bagaimana pesan kamu hari ini Satika? Lebih baik Kak, tips untuk komunikasi dengan pasangan itu sangat membantu, tapi yang paling membantu ada yang selalu dengerin aku di sini. Aku sudah untukmu Satika. Kamu tahu, sebagai psikolog, aku pertama kali menemukan klien dan sekuat kamu. Banyak wanita di luar sana sudah menyerah. Terima kasih Kak, itu sangat berarti. Oh, untuk jadwalku minggu depan, aku sangat padat. Tapi kalau kamu mau, kita bisa ketemu kok di sore hari di kafe terdekat. Lingkungan non formal itu jauh lebih efektif untuk healing. Serius, boleh banget. Aku tunggu konfirmasinya ya Kak. Saf, kamu kenapa bengong terus masih mikirin suami kamu? Enggak Fir, aku lagi mikirin jadwal besok sesi ketemu sama Kak Jildan. Cie, sekarang manggilnya kak, bukannya biasanya pak psikolog. Dia yang minta, katanya biar lebih akrab. Dia itu beda banget sama suamiku. Dia muji aku, tetapannya itu loh, kayak bener-bener peduli sama aku secara pribadi. Hati-hati Saf, dia tuh profesional yang kamu bayar buat dengerin kamu. Kamu jangan baper, itu tuh hubungan profesional, bukan PDKT. Tapi Fir, dia ngajakin aku ketemu di pekan depan. Dia juga bilang bakal selalu ada untuk aku. Apakah itu normal sebagai psikolog? Mungkin itu teknik menenangkan, tapi kalau sampai kamu senyum-senyum sendiri dan lupa masalah utama, kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Mohon maaf kenapa sesi Mbak Dewi sedikit molor. Masih ada 10 menit lagi dari sesi sebelumnya. Ini sudah keterlambatan yang kedua kalinya Pak Jonathan. Teman kami benar-benar butuh perhatian penuh. Saya paham, sekali lagi saya mohon maaf Kak. Setiap klien berhak mendapat perhatian dan waktu yang memadai. Kami sedang mengupayakan perbaikan. Siang Pak, Siang. izin duduk ya Pak? Ya. Mari kita mulai ya. Iya Pak, Jadi bagaimana progres skripsimu? jadi gini Pak, saya kemarin hampir melakukan hal yang bodoh. Saya berdiri di lantai 3 kosan saya. Itu wajar saat stres. Coba teknik pernapasan yang sudah saya ajarkan. Apa kau udah coba? Tapi Pak, saya takut pada diri saya sendiri. Saya gak bisa tidur, saya gak bisa makan. Dengar Dewi, kamu harus lebih kuat. Banyak mahasiswa yang mengalami ini. Atur waktu lebih baik, oke? Kita sudahi. Waktu kita hampir habis. Pak, Sudah Dewi, sampai jumpa di minggu depan. Wi, udah jangan nangis. Mungkin Pak Jildan lagi sedikit sibuk. tapi aku udah gak kuat nih. Dosen pembimbing susah ditemui. Aku konseling juga gak ada hasilnya. Heh, dengerin. Kamu sudah semester akhir. Tinggal dikit lagi kita lulus bareng-bareng. Ingat, kamu pasti bisa kok dengan bantuan konseling ke Pak Jildan. Tapi aku depresi banget, Nak. Aku gak bisa tidur, aku gak bisa makan. Makanya aku konseling ke biro itu. Tapi psikolognya kayak gak fokus ke aku. Loh, bukannya kamu bayar mahal di sana? Pak Jildan itu kan katanya populer. Kok psikolognya gak profesional banget sih? Kalau misalkan dia populer, seharusnya dia gak ngelakuin hal kayak gitu ke kamu. Iya, tapi setiap aku masuk, dia kayak buru-buru. Kayak ada klien lain yang lebih penting daripada aku. Besok kita temenin kamu ke klinik lagi. Kita pastiin kamu dapat layanan yang lebih baik. Jangan menyerah sekarang, Wi. Oke Wi, kita bakal nemenin kamu ke sekolah lagi besok dan bakal ngebantuin kamu sampai tugas akhir kamu selesai. Masuk. Yuk, kita berbicara serius. Baru saja saya temui Mbak Dewi menangis histeris di kamar mandi. Dia bilang kamu mengabaikannya total. Dia dramatis, Jo. Aku sudah beri solusi praktis. Solusi, kamu gagal total menangani klien dalam krisis. Itu pelanggaran pasal 19 yang serius. Dan tahu kenapa kamu tidak fokus? Karena kamu sibuk membangun hubungan majemuk pasal 16 dengan Ibu Safika. Itu hanya rapat building, Jo. Rapot building tidak termasuk memanggil Kak.
memberikan pujian personal berlebihan, apalagi menawarkan pertemuan di luar sesi itu. Itu pelanggaran berat pasal 13 tentang sikap profesional. Kamu mencampurkan hubungan terapeutik dengan hubungan pribadi. Aku hanya melakukannya. Dengan mengorbankan klien lain, atau dengan membahayakan dirinya dan dirimu. Jika hubungan tidak profesionalmu dengan Safika terbuka, siapa yang akan dirugikan? Dia dan karirmu juga. Ini harus dihentikan sekarang. Kamu harus merujuk Safika ke kolega lain dan fokus memperbaiki kesalahanmu dengan Dewi. Kau benar, Jo. Aku telah melanggar semua batasan itu. Aku tidak menyadari sudah sejauh ini. Aku pikir bisa mengendalikannya. Tapi kau benar, Jo. Dengan mengistimewakan Safika, aku telah mengabaikan kewajibanku sebagai psikolog kepada Dewi. Ini bukan hanya tentang dua klien itu, Zil. Ini tentang integritas profesi kita. Pasal 13, 16, dan 19 saling berkait. Saat kita melanggar satu, yang lain ikut runtuh. Apa yang harus aku lakukan, Jo? Pertama, akui kesalahan pada pihak yang berwenang di biro kita. Kedua, hentikan sesi dengan Ibu Safika dengan penjelasan yang etis dan demi kebaikan dan objektivitas terapinya. Dia akan dirujuk ke kolega lain. Ketiga, minta maaf secara profesional kepada Dewi dan tawarkan sesi perbaikan dengan supervisi yang ketat atau rujuk ke kolega lain jika dia sudah tidak percaya. Bagaimana dengan pertemuan di kafe yang sudah aku janjikan pada Safika? Itu harus dibatalkan, profesional, dan jelaskan bahwa itu adalah kesalahan profesionalmu. Lebih baik sakit hati sekarang daripada membiarkan situasi berkembang dan melukainya lebih dalam. Kode etik. Selama ini aku melihatnya sebagai sekumpulan aturan. Hari ini aku paham. Itu adalah perlindungan. Melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan mereka. Dan melindungi kita dari diri kita sendiri. Tepat. Hubungan terapeutik itu tidak setara, ada ketimpangan kuasa, klien dalam keadaan rentan. Pasal 13 mengingatkan kita untuk selalu menjaga posisi profesional. Pasal 16 melarang kita mengeksploitasi kerentaan itu untuk kepentingan pribadi. Baiklah, aku akan menjalani proses supervisi ketat ini. Dan pertemuan rutin untuk membahas batas-batas etik. Aku tidak ingin melalui kesalahan ini. Itu keputusan yang profesional, Zil. Pemulihan dimulai dari pengakuan. Kau benar. Yang pertama, aku akan segera akui kesalahan pada revisi biro. Dan kedua, merujuk Ibu Safika dengan penjelasan yang etis. Dan ketiga, meminta maaf serta memperbaiki pelayanan untuk Mbak Dewi. Kode etik ini ada untuk dilaksanakan, bukan hanya dibaca. Putusan yang tepat. Mari kita perbaiki langkah dengan langkah. Pasal 13 sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangan serta kewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya, D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan tersebut. E. Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi harus diberitahu. Pasal 16 mengenai hubungan majemuk. Pada pasal 16 ayat 1, terutama pada poin A, psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Pasal 16 ayat 3, jika psikolog atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa tanpa disadari telah muncul hubungan majemuk yang potensial merugikan, psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap mengutamakan kepentingan orang yang dilayani dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik.
Pasal 22 pengalihan dan penggantian layanan psikologi. Pasal 22 ayat 2 penggantian layanan psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila A. Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. B. Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat dari salah satu atau kedua belah pihak.